Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Apa Kamu Tahu. Kali ini kita akan menyaksikan curhatan dari Pak Bombom. Curhatan yang selama ini yang Pak Bombom alamin, yang selalu digosipin, digibahin di tim herder. Ya begitulah Pak Bombom reaksinya, pasrah. Oke, nggak usah lama-lama, kita saksikan curhatan Pak Bombom. Kalian tidak tahu nggak undang-undang banyak yang mengatur merekam orang tanpa izin itu sudah kesalahan. Itu hanya bisa dilakukan oleh penyidik. Kedua, pemberitaan bohong, penjual minuman, yang tadi kalau saya bilang itu, dan masih banyak-banyak lagi. Pesan saya cuma satu, jangan lakukan kepada yang lain. Oke? Biarkanlah kesalahan itu saya tanggung sendiri. Pemberitaan firman juga saya sampaikan. Kalau memang saya salah menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang menghukum saya. Kan selalu saya bilang, siapkan buku dan bolpen, siapkan Alkitab. Kalian semua orang dewasa. Yang penting saya sampaikan. Itu ya teman-teman ya. Saya cuma pesan satu saja. Kalau saya sudah susah, saya jahat, jangan kalian terbawa arus, kalian kena. Ibaratnya, saya sudah menyelam, kalian ikut selam. Jadi, teman-teman yang benci saya, jangan karena kebencian kalian kepada saya, kalian terjerumus di dalam masalah yang saya lakukan. Itu aja pesan saya. Ya. Karena kalian tahu kan ajaran kasih yang bagaimana. Tapi kasih itu yang kasih bagaimana lagi? Saya tidak mau kalian mau cari kesalahan saya, tapi nanti kalian terlibat. Dan itu sudah terjadi. Nah sekarang pertanyaannya, dan bukti ada, saya punya 7 bukti. Ya, 7 bukti. Ya. Anda tidak tahu saya, cuma Anda datang di Manokwari 2 hari. Anda tidak tahu saya siapa. Ya. Anda bilang saya orang miskin, ya saya orang miskin. Pengemis beras, ya. Peminta-minta, ya. Semua kau sampaikan, selalu saya telan. Gak apa-apa. Tapi kalau pengajaran, kau bilang saya sesat, itu saya lawan, oke? Saya sudah biasa dari dulu begitu, ya teman-teman ya. Jadi, saya mohon jangan kalian serang Ibu Lia, ini saya puade, ya. Kalian marah saja, marah saya. Kalau memang saya mau berhenti berapologet, itu Tuhan nanti yang kasih berhenti saya. Jadi jangan kalian kasihan bom-bom karena bom-bom diserang atau dimaki, enggak. Ini semua terjadi Tuhan yang menegur saya. Karena saya percaya firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang saya alami tidak lebih dari kekuatan saya. Makanya tadi Pak Justin dia tahu itu. Dia sudah tahu saya punya posisi. Biarkanlah Pak Justin yang menyerang. Janganlah bom-bom, nanti kena lagi. Saya tahu Pak Justin itu dewasa. Karena dia nggak mau kita ribut. Makanya dari tadi saya diam saja. Sampai saya ketiduran. Kan lucu kan? Nah,
Jadi teman-teman, jangan sampai kalian saling baku bela. Saya tahu kalian punya fans ada di Pak Bobom. Kalian fans juga sama si dia, si sana. Tapi karena kalian saling mencintai fans sama orang ini sehingga kalian melakukan kesalahan. Nah, itu yang bahaya. Lebih baik yang tadi Pak Justin bilang, mendoakan. Betul. Saya selalu berdoa kok. Saya selalu mendoakan orang. Orang salah, kita lebih salah. Jadi kita saling mendoakan. Dari dulu saya ajarkan Matius 6 itu ayat 12. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah itu. Hampir setiap hari saya ucapkan itu. Itu yang membuat orang yang saya tahu dia akan lakukan itu. CCTV saya ada. Saya kalau merekam, saya rekam, tapi saya tahu rekam di handphone itu pelanggaran. Tapi kalau CCTV, enggak. Jadi teman-teman, silakan kalian marah saya, boleh. Maki saya, boleh. Tidak suka sama saya, tidak apa-apa. Cuma satu saja saya bilang. Jangan sampai karena Anda marah saya, Anda membuka lubang. Saya sudah masuk dalam lubang, kau ikut masuk lubang. Paham ya? Paham ya? Saya belum tentu kalau saya masuk lubang, saya tidak keluar. Itu. Jangan sampai saya yang pasang jerat, saya ikut masuk, saya lompat keluar, kau masuk di jerat itu, kau tidak bisa keluar. Paham ya? Biasanya kalau kita yang bikin lubang, bikin sumur, kita yang tahu naik. Ini saya kasih gambaran. Kalau kita gali sumur, pasti penggali sumur tahu naik. Tapi orang yang tidak tahu gali sumur, dia tidak tahu naik. Nah itu ya. Jadi saya bersyukur teman-teman ya, sudah kasih saya kekuatan. Selalu saya minta doa. Kalian selalu berdoa buat saya. Saya senang. Saya cuma minta satu aja. Kalian berdoa buat saya supaya saya sehat-sehat. Kenapa? Supaya saya bisa memberitakan firman Tuhan. Saya tidak ada maksud untuk membenci orang, enggak. Tapi dalam hidup saya, kalau ada yang mengatakan Yesus punya Tuhan, itu munafik. Itu berdosa. Kau mau pakai tafsir Pitagoras, tafsir apa? Tidak ada dalam ayat Alkitab Yesus punya Tuhan, nggak ada. Kau sudah tahu bahwa dalam keadaan manusia Yesus punya Tuhan. Betul, itu dalam Alkitab terus betul. Tapi coba pada waktu Yesus sudah naik ke surga, saat ini, kau masih percaya Yesus punya Tuhan? Saya pikir hanya orang Kristen yang tidak paham. Minta maaf ya, saya bilang lagi, gelo. Yang mengatakan Yesus punya Tuhan. Jangan kita munafik karena brimo. Ya. Siapa yang tidak cari uang? Saya mau jujur saya teman-teman ya. Saya punya tangan ini pegang uang tuh kalau sebelum saya jadi pendeta 10 miliar pun saya pegang. Saya jujur ini. Saya nggak main-main. Cuma saya kasih tahu. Selama saya jadi hamba Tuhan, saya sudah tidak punya apa-apa. Bukan tidak punya apa-apa, miskin, bukan. Tidak punya apa-apa dalam arti, saya sudah tidak mengharapkan kerja itu lagi. Kerja saya cuma satu, melayani. No, kenapa ada yang bilang lagi 1 tahun 1 kali saya ke gereja? Ah ini kan sudah telinga perlu dikorek dengan linggis. Betul nggak Bu Lia? Kasih ketawa dulu. Supaya jangan ngantuk Bu Lia. Nah itu Ya kan? yang menjadi pertanyaan. Orang semua Aja dengar. dulu Pak Bom sekali setahun sekali Iya. katanya kan. Iya. Hari Minggu. Semua kita orang pintar. Ya kan? Semua teman-teman punya telinga normal. Semua orang-orang Kristen pintar-pintar, cerdas-cerdas.
Kita ini dipilih sama Tuhan Yesus karena kita cerdas. Ada Roh Kudus yang jamin kami. Ingat? Amin? Itu. Istri saya mengatakan, Pak Bom Bom ini dulu. Ada kata dulu. Langsung karena ada iblis, kebencian, dia mengatakan, loh lihat, Bom Bom 1 tahun 1 kali. Terus anak istri saya makan apa? Saya sudah tidak kontraktor. Nasi kuning bukan saya punya usaha. Kau pikir hidup di Papua ini 5 juta cukup? Nggak cukup. Syukur saya, puji Tuhan ya. Ada orang-orang yang baik bantu untuk saya punya anak kuliah. Saya punya anak dijamin. Saya bersyukur. Saya nggak butuh saya. Karena apa? Saya itu orang-orang tahu. Saya akan makan dari penginjilan. Itu sudah jelas tertulis dalam kitab. Jadi saya tidak takut. Tahu nggak teman-teman? Saya meninggalkan saya punya usaha. Adik saya itu tadi tahu yang tadi bicara. Saya meninggalkan pekerjaan saya, bukan saya bangkrut, tidak. Karena itu panggilan. Lia ini adik saya, ya. Lia ini adik saya. Penggugat juga saya panggil adik, ya. Karena sudah ketemu. Saya difitnah masalah uang. Saya sebenarnya itu geli-geli loh. Ya. Saya geli-geli saja, bro. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kembalikan orang-orang yang jahat itu biar mereka menjadi orang baik, Tuhan. Orang-orang yang membawa dengan cara menipu saya punya berkat, Tuhan kembalikan. Biar saya membuat orang-orang yang saya mau bangun, mereka dibantu dengan apa yang saya punya. Kalian nggak paham bahasa ini kan? Itu bahasa Papua. Maksudnya begini. Saya sudah bernasar. Kalian bantu dalam doa, teman-teman. Kalau memang Tuhan kembalikan apa yang saya punya, saya mau pakai untuk pelayanan di TikTok. Supaya apologet ini kan butuh pulsa. Bayar listrik. Banyak apologet ini. Keinginan Pak Justin itu dia sudah cerita, itu luar biasa loh. Saya juga kepingin begitu. Pak Justin itu banyak bantu orang loh, kalian tidak tahu. Nah, jadi ini bukan gibah ya. Bukan. Jadi kalau kalian cuma tahu kocang-kacang kulit saja, ya terserah kalian. Itu hak kalian. Kalau kalian mengatakan saya jahat, terima kasih banyak, memang saya orang jahat. Tapi saya bukan pembunbun ya. Maksudnya pembunbun orang punya pribadi. Enggak. Apapun yang kau lakukan kepada saya tidak pernah marah. Tapi saya melakukan firman Tuhan. Saya serahkan semua kepada Tuhan. Jadi gitu teman-teman ya. Saya mau teman-teman dukung orang yang mengajarkan kebenaran. Saya tadi itu punya bahasa itu karena apa sama orang itu? Penggugat sudah paham itu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ini yang dibawa nama Linda Huang. Lebih baik Anda naik diskusi daripada Anda tidak tahu apa-apa. Oke? Itu aja. Makasih Bu Lia. Iya. Berkati. Linda Huang itu kayaknya dia itu pencemooh juga itu. Pakai akun palsu ya. Diblokir aja itu. Shalom Pak Servis Otak. Shalom Kak Vero. Ya, shalom. Ya, salam Kak. Ada saudara dari Bali kah? Shalom. Ada dari Jakarta Shalom, juga, Pak Bom Bom. Bu Vero. Ibu Vero ini kalau punya mobil, dia kalau datang ketemu saya,